Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menganjurkan setiap hal-hal yang mendatangkan maslahat dan melarang segala sesuatu yang mendatangkan madarat. Islam menganjurkan untuk berakhlak yang mulia, dan juga Islam mengharamkan atau mencela akhlak-akhlak yang tercela. Di antara bentuk akhlak-akhlak yang tercela yang termasuk peninggalan dari bangsa jahiliyah atau orang-orang jahiliyah adalah berbangga dengan nenek moyang. Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah di hadapan manusia, yaitu ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Beliau mengatakan kepada orang-orang Makkah ketika saat itu, "Ya ayuhan nas, innallaha qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah. Innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi'abaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian berbangga sebagaimana kebanggaan orang-orang jahiliyah, dan juga pengagungan mereka kepada nenek moyang mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fannasu rajulani." Manusia itu ada dua golongan. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Yaitu orang yang baik, yang bertakwa, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang atau golongan yang durhaka, yang sengsara dan yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fannasu banu Adam. Manusia seluruhnya adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayyuhal ikhwah, hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya, Islam mencela sifat yang tercela, yaitu di antaranya sifat sombong, berbangga dengan nenek moyang, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena itu Nabi SAW ketika Fathu Makkah, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang Makkah, di hadapan para sahabat, di hadapan orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu, agar mereka meninggalkan kebiasaan jahiliyah yang merupakan akhlak tercela, yaitu berbangga-bangga, mengagung-agungkan nenek moyang mereka. Atau Nabi SAW mencela sifat fanatisme yang menjadi kebiasaan
orang-orang jahiliyah ketika saat itu. Agar mereka berakhlak dengan akhlak-akhlak yang Islam. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun sebagian akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah ketika saat itu sesuai dengan ajaran Islam. Tapi di sini Nabi SAW mengingatkan kepada mereka ada sebagian akhlak yang tidak sesuai dengan Islam. Seperti fanatisme golongan, berbangga dengan nenek moyang dan juga sombong. Adapun sifat-sifat yang lain seperti menghormati tamu dan sifat-sifat yang lain yang dibenarkan oleh Islam, yang diagungkan oleh Islam, maka tidak mengapa. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tolak ukur orang yang baik adalah dilihat dari ketakwaannya. Karena manusia terdiri dari dua golongan. Orang yang bertakwa atau orang yang durhaka, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukur kebaikan seorang dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, yang semua itu mencerminkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi SAW menyebutkan atau membawakan suatu ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Meskipun berbeda jenis, baik itu laki-laki atau perempuan, baik warna kulitnya putih atau warna kulitnya hitam, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada dalam hati, yaitu ketakwaan. Bukan berarti orang yang memiliki keturunan yang baik, memiliki nasab yang nyambung kepada Rasulullah SAW, sudah tentu masuk surga atau termasuk orang yang bertakwa. Tidak. Kita harus lihat dulu amalnya. Apakah sesuai dengan Al-Quran ataukah Sunnah, ataukah tidak. Karena orang-orang yang baik adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam amal ibadahnya atau amal dia sehari-hari. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan terkait cara untuk menghilangkan sifat sombong atau berbangga. Di sini disebutkan bahwasanya semua manusia berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Yang mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Maka tatkala kita merasa diri kita lebih tinggi dibandingkan orang lain, ingatlah asal usul penciptaan kita. Kita terbuat dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Apa yang akan kita sombongkan? Karena itu Nabi SAW dalam hadis tersebut mengingatkan pada para sahabat tentang asal usul penciptaan mereka. Mereka terbuat dari tanah. Karena itu dengan demikian ketika seorang mengingat asal usul ciptaannya, insya Allah dia akan bersifat tawadhu. Dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang darinya sifat berbangga, sifat sombong dan yang lainnya yang termasuk akhlak-akhlak yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela seperti sombong dan berbangga terhadap nenek moyang. Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.